Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Eviandi akan menyampaikan resume tentang manajemen modal kerja. Yang pertama adalah latar belakang modal kerja. Istilah modal kerja berawal dari pedagang keliling di Amerika Utara yang memenuhi kereta kudanya dengan barang dagang dan pergi berkeliling menjajakan dagangannya. Barang-barang disebut sebagai modal kerja. Karena itulah yang sebenarnya ia jual atau putar untuk menghasilkan laba. Gerobak dan kuda merupakan aset tetapnya. Adapun 3 definisi dasarnya. Yang pertama yaitu modal kerja. Aset lancar seringkali disebut modal kerja karena aset. Aset ini berputar, yaitu digunakan dan diganti selama tahun tersebut. Yang kedua ada modal kerja neto, didefinisikan sebagai aset lancar dikurangi liabilitas lancar, atau dengan rumus modal kerja neto sama dengan aset lancar dikurang liabilitas lancar. Dan yang terakhir yaitu modal kerja operasi neto atau NOWC. Ini mencerminkan modal kerja yang digunakan untuk tujuan operasi. Atau ada rumusnya yaitu modal kerja operasi neto atau NOWC sama dengan aset lancar dikurang dalam kurung liabilitas lancar dikurang wesel bayar. Yang kedua, kebijakan investasi aset lancar. Garis paling atas memiliki kecurangan yang paling tinggi dan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kas, efek yang dapat diperjualbelikan, piutang, dan persediaan relatif terhadap penjualannya. Ketika piutang sedang tinggi, perusahaan memiliki kebijakan kredit liberal, sehingga menyebabkan tingkat piutang usaha yang tinggi. Ini disebut dengan kebijakan investasi longgar, yaitu jumlah uang tunai yang relatif besar, surat berharga, dan bersedia dilakukan, serta kebijakan kredit yang menghasilkan tingkat piutang yang tinggi. Ada juga kebijakan investasi ketat, yaitu kepemilikan uang tunai, surat berharga, persediaan, dan piutang yang dibatasi. Kebijakan investasi moderat, yaitu kebijakan investasi antara kebijakan yang longgar dan dibatasi. Atau rumusnya yaitu ROE sama dengan margin laba dikali perputaran aset total dikali multiplier ekuitas, yang mana margin laba didapat dari laba neto per penjualan, sedangkan perputaran aset total didapat dari penjualan per aset, dan yang terakhir multiplier ekuitas didapat dari aset per ekuitas. Yang ketiga, kebijakan pendanaan aset lancar. Aset lancar permanen yaitu aset lancar yang harus dimiliki perusahaan bahkan di palung siklusnya. Ada juga aset lancar sementara, yaitu aset lancar yang berfluktuasi dengan variasi musiman atau siklus dalam penjualan. Dan yang terakhir ada kebijakan pendanaan aset lancar, yaitu cara yang menunjukkan pembiayaan aset. Caranya yang A, pendekatan penyesuaian waktu jatuh tempo atau self-liquidating, yaitu kebijakan pembiayaan yang sesuai dengan jatuh tempo aset dan liabilitas, yaitu kebijakan moderat. Yang B, pendekatan agresif, yang mana untuk mengambil keuntungan dari fakta bahwa kurva imbal hasil pada umumnya akan menanjak, sehingga tingkat bunga jangka pendek biasanya lebih rendah daripada tingkat bunga jangka panjang. Yang C, pendekatan konservatif, dan yang D, memilih pendekatan yang tepat. Pembahasan terakhir yaitu siklus konversi kas. Siklus konversi kas adalah lamanya waktu dana terikat dalam modal kerja atau lamanya waktu antara membayar modal kerja dan mengambil uang tunai dari penjual modal kerja. Adapun bagian yang A, menghitung target siklus konversi kas. Yang pertama, periode konversi persediaan, yaitu rata-rata waktu yang diperlukan untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi lalu dijual. Yang kedua, periode penerimaan rata-rata. Rata-rata yang diperlukan untuk mengubah piutang perusahaan menjadi uang tunai, yaitu untuk mengumpulkan uang tunai setelah penjualan. Yang ketiga,
periode penangguhan utang, rata-rata waktu antara pembelian bahan dan tenaga kerja, serta pembayaran uang tunai untuk mereka. Atau dapat dicari dengan rumus periode konversi persediaan ditambah dengan periode penerimaan rata-rata lalu dikurang dengan periode penangguhan utang. Sama dengan itu adalah rumus untuk mencari siklus konversi kas. Yang B, menghitung siklus konversi kas dari laporan keuangan. Cara yang pertama yaitu periode konversi persediaan sama dengan persediaan dibagi dengan beban pokok penjualan per hari. Yang kedua, periode penerimaan rata-rata sama dengan ACP atau DSO sama dengan piutang per penjualan dibagi 365 hari. Dan yang ketiga yaitu periode penangguhan utang sama dengan utang pembelian per hari atau utang per beban pokok penjualan dibagi 365 hari. Oke, mungkin sekian hasil resume dari saya tentang manajemen modal kerja. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.